Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 dengan modul I2 yang berjudul menentukan efisiensi detektor Geiger-Müller dengan simulasi RATLAB. Baik, sebelum masuk ke dalam aplikasi RATLAB, harus mengisi user login dan password terlebih dahulu. Dengan user login dan passwordnya diisi dengan demo. Lalu dalam tampilan RATLAB terdapat administration untuk membuat eksperimen baru dengan cara klik create experiment. Eksperimen ini menggunakan radiasi gamma dengan sumber radioaktif kobalt 60 dan dicacah dengan detektor Geiger-Müller. Lalu terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam eksperimen ini, yaitu amplifier, preamplifier, HV supplier, dan counter. Eksperimen ini dinamakan eksperimen penentuan efisiensi detektor Geiger-Müller dengan tujuan menentukan efisiensi detektor Geiger-Müller. Setelah semua komponen eksperimen dipilih, lanjut dengan menata semua alat dan bahan yang telah dipilih. Lalu, klik cables untuk menghubungkan semua komponen dengan HV sinyal kabel untuk menghubungkan HV supplier dengan detektor. Lalu, preamplifier voltage sinyal kabel untuk menghubungkan preamplifier dengan amplifier, dan sinyal kabel untuk menghubungkan semua komponen yang belum terhubung satu sama lain. Setelah semua komponen dirangkai, waktu pada counter diatur menjadi 60 detik. Lalu, nyalakan HV supplier dan atur tegangan dengan 1 kV. Pada eksperimen ini, pertama-tama mencari data radiasi latar atau tanpa sumber radioaktif dengan cara pilih run dan klik tombol play. Ulangi pengambilan data sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya ialah pengambilan data radiasi sumber kobalt 60 dengan cara meletakkan kobalt 60 5 cm di depan detektor. Ulangi sebanyak 3 kali dan lakukan variasi pengambilan data dengan jarak 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Jangan lupa untuk mencatat data cacahan. Setelah data cacahan dicatat, langkah selanjutnya ialah mencari rata-rata dari setiap pengambilan data latar, data sumber dengan jarak 5 cm sampai dengan 20 cm. Setelah menghitung rata-rata, buat grafik antara jarak dengan rata-rata pengambilan data dengan cara blok kolom jarak dan rata-rata, lalu klik insert dan pilih grafik. Langkah selanjutnya ialah menghitung efisiensi detektor Geiger-Müller dengan persamaan E sama dengan N besar dikurangi N kecil per T per Pi R kuadrat per 4 Pi S kuadrat kali Q. Sebelum menghitung persamaan, tulis dahulu apa saja yang diketahui dalam persamaan tersebut. Terdapat S sebagai jarak yaitu 5 cm atau 0,05 meter, lalu T atau waktu selama 60 detik, lalu R sebagai jari-jari, dan Q sebagai aktivitas sumber radiasi sebesar 54878,676. Cara mengetahui aktivitas sumber radioaktif dengan klik kanan sumber radioaktif yang digunakan lalu pilih properties dan di bawah akan muncul aktivitas sumber radioaktif kobalt 60. Lalu yang ditanyakan adalah E atau efisiensi dan selanjutnya masukkan persamaan dengan data-data yang telah diketahui. Efisiensi sama dengan N besar sebagai jumlah cacahan sumber radioaktif sebesar 23392 dikurangi dengan N kecil sebagai jumlah cacahan latar sebesar 1708 per waktu selama 60 detik per Pi kali 0,025 kuadrat per 4 Pi S sebesar 0,05 meter kuadrat lalu dikali dengan Q atau aktivitas sebesar 54878,676 dengan Pi sama-sama dicoret. Lalu didapatkan efisiensi sama dengan 361,4 per 3429,9 dengan hasil 0,840660 lalu dipresentasikan dengan dikalikan 100% dan hasilnya menjadi 84,066%. Hitung seluruh efisiensi dengan jarak 5 cm hingga 20 cm. Setelah semua dihitung, dapat dilihat bahwa efisiensi detektor Geiger-Müller dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin rendah efisiensinya. Dan semakin dekat, maka semakin tinggi efisiensi tersebut. Semakin tinggi efisiensi detektor, maka semakin tidak akurat detektor dalam mendeteksi partikel radiasi. Serta semakin rendah efisiensi, maka semakin akurat detektor dalam mendeteksi partikel radiasi yang digunakan.
Sekian video dengan judul Menentukan Efisiensi Detektor Geiger-Müller dengan Simulasi RADLAB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.